Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Active Directory. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang domain, trees, dan forest. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang domain ya. Apa itu domain? Domain yaitu sebuah wilayah teritorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi, perusahaan ya, atau bisa juga negara lah. Analoginya seperti itu. Nah, di dalam yang namanya domain, di dalam yang namanya struktur domain ada yang namanya Active Directory. Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user, komputer, dan beberapa objek yang ada di dalam satu jaringan. Di mana fungsi utama dari domain controller ini contohnya adalah untuk mengautentikasi, memberikan otoritas dari pengguna, dari user, termasuk komputer-komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows domain. Bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu juga. Contohnya, kapan seseorang karyawan bisa login ke sebuah komputer? Kapan user bisa login? Kapan bisa logout? Batasan waktu loginnya kapan? Apakah boleh login kapan aja? Apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut? Atau sudah tidak lagi, ya kita bisa tentukan dia masih boleh login atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contohnya perangkat, kita bisa mengatur komputer atau peripheral yang ada di dalam satu organisasi. Ya, contoh dalam satu organisasi, kita di dalam satu organisasi itu ada perangkat, ya, ada laptop, ada desktop, ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login apa enggak. Oh, si user ini sudah tidak boleh login. Oh, si user ini masih boleh login gitu ke dalam database server misalnya. Ini misalnya contohnya database server misalnya. Nah, kemudian dia bisa menentukan yang namanya Active Directory itu bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Ya, contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi database ini tidak bisa diakses. Yang ini sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server, di mana Active Directory ini yang akan mengatur, oh ini database ini boleh diakses, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, semacam itu. Ya, begitulah salah satu contohnya. Oke, kita harus kenali beberapa istilah di sini yang namanya AD. Nah, ini AD adalah Active Directory. Kemudian ADDS, Active Directory Domain Service. Ini cuma singkatan aja ya. Active Directory yang sedang kita bahas ini. ADDS, Active Directory Domain Service. Jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Kalau domain controller yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, yang namanya domain gitu. Domain itu kan salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial yang punya undang-undang, punya aturan, dan punya kebijakan, punya policy gitu. Oke, jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata sajalah sebenarnya. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Active Directory itu memanage user, komputer, dan objek. User dan komputer sudah tahu ya tadi. Lalu objek, apa itu objek? Mana ya? Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan lebih banyak bekerja dengan objek.
Objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang disebut objek. Objek-objek itu macam-macam. Ya, contohnya seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organizational unit, user, computer, group, contact, shared folder, dan share printer. Ini pernah saya bahas sedikit ya di pertemuan sebelumnya, tapi it's okay, saya bahas sedikit agak mendalam di sini. Dan yang namanya objek itu punya SID. Security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah supaya server itu bisa menentukan, oh objek si ini punya ID misalnya bla bla bla, objek ini boleh diakses atau enggak gitu. SID itu ibaratnya apa ya? Kalau di manusia itu nomor KTP lah. Nomor induk kependudukan ya. Setiap orang punya nomor induk kependudukan ya, dan setiap orang itu nggak punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama di satu negara. Kecuali kalau terjadi manipulasi. Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi ya, tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang sama. Itu nggak mungkin. Ibarat DNA lah atau sidik jari. Orang nggak punya sidik jari yang sama dan struktur DNA yang sama tiap manusia. Dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan untuk memanage kapan sebuah objek itu punya akses tertentu. Bisa diakses, kapan punya akses, dan sebagainya. Oke, objek. Apa itu objek itu? Objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini. Contohnya OU atau Organizational Unit. OU adalah sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama. Dan Organizational Unit itu bisa berisi user account, contact, computer, dan group. Dan yang namanya and you will also link group policy object to an OU. Oke, dan yang namanya OU itu bisa dihubungkan ke group policy. Group policy itu apa? Nah, group policy itu sebuah aturan tertentu di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Nanti kita bahas tentang grup nih di bawah nih. Oke, user kita sudah tahu, yaitu pengguna ya. Computer itu perangkat hardware, kita sudah bahas tadi. Grup, nah ini grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah kumpulan dari user. Jadi yang namanya contohnya sebuah perusahaan pasti punya grup dong, punya kelompok tertentu. Misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian technical. Nah itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu, sebuah distribution group. Dan ada dua objek yang namanya grup itu terbagi dua, ada security group dan distribution group. Security group adalah grup user account yang digunakan untuk menyediakan akses ke resource, ke semua resource yang ada. Sedangkan distribution group itu digunakan untuk email distribution list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antar user. Oke, kemudian ada kontak. Kontak ya alamat, yang namanya penduduk lah, contohnya punya KTP, punya nomor induk kependudukan dan pasti punya alamatnya dong. Itu namanya kontak, punya kontak. Oh, kontak kamu apa? Oh, kontak saya alamatnya di anu. Oh, kontak saya emailnya ini gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Shared folder. Shared folder ini adalah sebuah folder yang biasa di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang udah kerja, mungkin kadang ada minta bagi saya file ini dong. Ya udah ambil di sharingan saya tuh, di servernya ini.
nama foldernya ini. Nah, itu. Jadi ada share folder itu adalah sebuah folder yang bisa diakses di sebuah server. Misalnya ini servernya server file sharing. Server file sharing dalamnya ada macam-macam folder yang biasa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer, ya ini printer yang bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi dan printernya ini bisa diakses bareng-bareng oleh semua karyawan yang ada, yaitu share printer. Oke, ini yang namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory, dan objek ini adalah berbagai macam organizational unit, user, computer group yang biasa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage semua objek-objek yang ada. Oke, sekarang saya coba rangkum dari pertemuan sebelumnya mengenai domain trees dan forest, dan pertemuan yang sekarang mengenai Active Directory. Oke, forest. Yang dimaksud dengan forest adalah satu kelompok domain. Satu forest berisi satu domain. Contohnya seperti ini. Nah, ini forest ini yang lingkaran seperti ini contohnya. Oke, lingkaran yang saya buat ini meskipun tidak seperti lingkaran. Oke, jadi ini disebut dengan forest. Nah, ini disebut dengan forest. Forest berisi domain. Domain yakni si sukasuka.com ini. Ya, ini domain utama, top level domainnya. Lalu ada yang namanya subdomain. Subdomain ya contohnya kayak salessukasuka.com ini sama financesukasuka.com. Ini yang disebut dengan subdomain. Oke, tree, domain tree. Ya, tree yang seperti segitiga ini satu tree, satu domain. Ini satu tree juga satu domain atau satu subdomain. Contohnya di bawah ini. Terus antar tree ini terhubung dengan yang namanya trust relationship. Trust relationship seperti ini. Nah, ini trust relationship ini adalah relationship itu ini ya. Trust itu kepercayaan, relationship itu hubungan ya. Ini hubungan kepercayaan. Seberapa dapat si finance dan sales ini dipercaya oleh induknya. Itu namanya trust relationship. Oke, di dalam domain tree, ada yang namanya Active Directory. Nah, ini Active Directory. Active Directory ini sebuah service yang dijalankan di dalam satu forest, satu domain ini secara keseluruhan untuk diterapkan ke satu forest tersebut, satu domain tersebut. Itu namanya Active Directory, dan di bawah Active Directory ini mengatur yang namanya user, group, dan object. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, terus objek itu apa saja? Objek itu organizational unit atau yang disebut dengan OU. Lalu juga para user penggunanya, para grupnya, grup-grup dari user. Kemudian komputer, perangkat-perangkatnya baik server, database server maupun client komputer. Nah, kemudian ada kontak. Kontak ini nanti kita bahas ya kalau kita sudah praktek Active Directory itu seperti apa ya. Ini kontak ini ya, kontaknya dari masing-masing user. Kemudian shared folder dan printer. Ini yang ada di dalam server printer ini bisa ada shared folder atau ada perangkat printer lagi misalnya yang terhubung di dalam satu domain ini yang bisa dipakai bersama-sama. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita kok hilang? Di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep Active Directory. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya, termasuk kita sudah rangkum dari pertemuan sebelumnya juga mengenai konsep domain trees forest dengan konsep Active Directory. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.